Habis cuci piring di sini bisa langsung diletakkan di sini gitu. Nanti kalau udah kering dimasukkan ke masing-masing rak. Ini ada penirisnya yang putih, ini bisa dicuci, ditarik untuk dicuci bawahnya, jadi nggak khawatir tetesan airnya ke si kitchen set. Nah atasnya itu juga ada lemari yang memang di settingnya seperti itu ya, kata si bapaknya yang bikin ini. Kalau misalnya di sini dikasih rak penutup pakai kayu, dia cahaya lampu dari atas nggak kelihatan gitu. Jadi kalau gini kan kelihatan ya, kalau seperti ditutup kayak gini kan, nah kelihatan tuh. Nah karena saya tuh imut-imut jadi yang atas ini jarang saya pakai, akhirnya saya pakai untuk naruh barang-barang yang dapat souvenir dari kelahiran baby atau tetangga pindah gitu kan, dapat gini nih, dapat mangkok besar atau apa yang saya tuh jarang banget pakai, akhirnya saya taruh sini. Nanti kalau saya pulang ke Blitar saya kasih ke emak mertua saya gitu ceritanya. Oke, untuk yang rak sini, di sini ada saya putar gini. Nah itu tadi sudah ya. Nah ini yang sekarang rak tengah. Sekali lagi ada biji tepuh. Nah ini rak tengah. Rak tengah ini sengaja ditutup, maksudnya bukan rak kaca ya, karena untuk apa, untuk saya nyimpen stok makanan. Nah yang di sini ini tempat bekalnya ayah, Naila sama Nazran. Terus ini dulu punya rak susun yang harusnya ditaruh di bawah, cuman saya ngerasa penuh, bikin penuh, akhirnya saya lepas, saya tumpuk aja gini. Terus ini tunggu saya naik dulu ya sebentar ya. Ini ada bahan makanan, ini pun wafer. Terus saya tertarik sama sesuatu yang seperti ini. Ini berharap kalau ada tamu, ada temen gitu main. Nah saya kasih minumnya wadah ini, tapi ternyata jarang banget kepake. Yang kepake hanya gelasnya. Itu kan jadul banget ya. Nah ini ada kokokran, ada ini dari Anissa kemarin beli gula merah asal Bawean, kerupuk Bawean. Ini kokokran. Itu ada tempat sendok juga nggak kepake. Rencana besok mau saya kasih ke ibu atau siapa yang butuh. Ini botolnya lah. Nah yang di sini ada blender di dalam, karena saya masak itu nggak jarang porsi besar ya, jarang porsi besar, jadi jarang juga pakai blender. Biasanya saya ulek biasa. Ada teri, ada kacang, ini mangkoknya juga mangkok ini tepung. Siapa tahu nanti ada yang main butuh makan apa yang kecil-kecil gitu. Ini kokokran, ini mie itu kan tadi saya cerita ya, ibu saya itu punya toko kelontong, jadi saya jarang punya mie yang kayak rasa-rasa biasa gitu. Ini kebanyakan rasa yang Korea apa kayak gitu-gitu sih. Kalau butuh mie biasa nanti larinya langsung ke ibu gitu. Ini kopi teh yang masih dalam kemasan, belum kebuka. Terus ini per kopian, kopi saset Milo kayak gitu-gitu. Yang bawah ini ada stiker lilin, ada plastik. Nah ini milioner, ini oatmealnya MCI ya. Kebetulan saya juga minum biar langsing sedikit sih. Ini glukola dari MCI juga. Terus bawah ini juga sosin ya, sosin ini juga dari MCI untuk menstabilkan berat badan sebenarnya gitu. Nah ini saya tumpuk-tumpuk seperti ini biar ngambilnya gampang. Nah
ini ada kayak gini nih. Apa sebenarnya ini adalah koleksi saya ketika saya ada tugas di luar kota atau ngetrip ke luar negeri gitu kan, biasanya dapat ini ya, teh, gula, kopi kayak gitu-gitu, saya bawa pulang, saya taruh sini. Kemarin habis karena udah lama nggak ngetrip. Nah, ini suami dapat dari pabriknya, ada obat-obatan tolak angin. Saya itu cocok pakai tolak angin, orang Indonesia banget. Oke ya, mau pergi juga buatnya tolak angin. Oke, cukup ya yang di sini. Nah, yang tadi sudah. Kita lanjut yang di bagian bawah kompor. Oke, sebentar saya turun dulu bawah. Nah, ini alhamdulillah saya ketemu sama orang yang bikin kitchen set ini. Menurut saya orangnya sabar, dan dia apa ya, ada sih beberapa orang yang asal kita bikin, bikinnya asal, nggak ngasih saran ini itu. Nah, kalau yang si bapaknya ini nanti kalau misalnya mau, saya kasih kontaknya. Kalau mau bikin, siapa yang mau bikin, ini saya sekalian review. Nah, ini tunggu. Saya pindah. Nah, ini tempatnya LPG. Nah, awalnya ya saya pikirnya cuman sekedar lemari, ternyata dikasih lubang angin biar enggak apa ya, biar ada sirkulasi. Nah, pelan-pelan banyak anak kecil itu yang dari luar. Nah, ini jadi enak. Tempatnya ini ada sekat ya, di sini ada sekat. Nah, ditaruhnya di dekat jendela juga biar anginnya ada sirkulasi gitu. Terus yang sebelah ini kan ini ada 3 gini, yang di bawahnya kompor ya. Nah, yang ini tempat panci saya, belum bener-bener dibenahin sih, belum ditata ya. Saya tuh kalau memang nggak terlalu suka pakai, seringnya memang jarang saya simpen itu, saya buang lah. Ini ada beberapa bagian yang belum saya bersihkan. Ini wajan agak gedean, jarang saya pakai. Ini apa ya namanya, buat ngukus sih, buat ngukus. Suami yang seneng pakai ini karena dia suka jagung, polo pendem gitu. Terus ini ada, nah itu ini jarang-jarang saya pakai kalau nggak bener-bener ada acara teman-teman ngumpul gitu pakai. Nah, ini juga nggak pernah saya pakai, nggak ngerti ini dulu punya siapa, ibu kali ya, kayaknya ibu dulu. Nah, ini jarang dipakai. Kalau dipakai memang enakan taruh di tempat terbuka, ngambilnya gampang gitu. Lanjut yang di bawah sini ya. Nah, sekali lagi saya bersyukur banget ketemu sama bapak ini. Dia memaksimalkan space yang ada. Ini kalau saya kan udah konsultasi ke beberapa orang. Ini itu kemarin awalnya mau dibikin satu laci gitu loh, satu rak. Saya bilang kalau ini saya kasih apa, laci untuk naruh ini apa, sendok kayak gitu-gitu. Yang ini jangan kosong lah pak, harus ada tempat apa gitu, piring akhirnya itu jadi loh. Ya Allah, saya puas banget dengan kerjanya Pak Sony ini. Nah, ini cuma 2, dan teman-teman juga harus aware ya, harus teliti banget ya, karena saya lihat di beberapa postingan teman-teman di YouTube, di ini yang di bagian belakang sini tuh. Nah, bagian sini ini ada loh yang bikin kitchen set tapi ininya itu nggak ditutup. Jadi bukaan tembok yang dari meja aslinya gitu. Jadi yang dibikin kitchen set yang bagian sini sama bagian sini yang belakang bolong gitu. Itu khawatir ada sesuatu yang masuk seperti hewan-hewan ya gitu. Kalau ini rapet banget. Nah, kelihatan kan semua tertutup sama
eh, apa ini, HPL ya, kok HPL sih, apa sih, PVC apa ya, pokoknya yang bahan inilah. Nanti saya kasih tahu ya, saya itu nggak terlalu paham beginian sih ya, suami yang ngerti. Nah ini di atas, ini bisa untuk mangkok, bisa untuk gelas. Kalau saya pakai gelas karena saya jarang pakai mangkok, jarang, tapi ada sih. Itu ini yang keluar masuk kan anak-anak enak ya, seret seret gitu kan, kokoh ini. Nah yang gelas yang bahannya pecah belah beling gini taruh di dalam, ini buat anak-anak kalau ngambil-ngambil cepet. Nah ini piring, ini piring lama ya, saya suka nggak ngerti karena dulu kecil di Mbah itu makanya pakai piring yang begini nih, motif-motif jadul banget ya. Nah ini bagi saya harta karun, saya nggak suka. Ini punya ibu sih, kebawa kali ini merek Sangu atau apa. Nah ini yang saya suka, ini tinggal 5 apa 6 gitu. Nah ini tutup kayak gini. Nah ini juga bisa dilepas, rel ini bisa dilepas. Rel bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Ini juga bisa dilepas untuk ngebersihin yang di bawah. Jadi ada bautnya ini, nah ring-ring ini, nah baut ini bisa dilepas untuk dibersihkan. Terus lanjut di sini, ini agak kotor karena memang bawahnya ini ya, bawahnya cuci piring ya. Nah, dipakai space untuk suami saya naruh perkakasnya. Nah terus di sebelah sana sebenarnya ada, nah ini perintilan saya yang misalnya tutup toplesnya kemana, tutupnya di sini kayak gitu gitulah ya. Nggak mau next lah dibersihkan, cuman tunggu dulu, ini susah, jadi atasnya memang nggak ada. Jadi makanya kenapa nggak saya kasih tempat untuk naruh sesuatu yang bersih ya. Naruhnya ini barang-barang yang bagi saya nggak saya pakai, dan kalau mau pakai ya harus dicuci dulu karena ini kayak gudang gitu. Nah atasnya nggak ada karena memang posisinya menjorok ke dalam banget gitu, kayak yang sini. Nah yang ini ada 3. Yang paling atas sendok, sendok makan, sendok anak-anak yang plastik, sama sendok nasi di garpu-garpuan. Nah, ini yang panjang-panjang. Nah ini centongnya sayur. Nah kayak gini, ini sebenarnya harusnya dicantolin ya teman-teman ya, dicantolin di sini gini ya. Cuman kalau di luar tuh takutnya kena, kan kalau masak kan pastinya ada minyak gitu ya. Saya khawatirnya itu sih, belum ada tempat yang nyaman untuk naruh ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada saran, minta tolong ya komentar di bawah, karena memang sebenarnya kalau ditaruh sini, kalau natanya nggak pas, nyundul ke sini, jadi nutupnya susah gitu. Tapi alhamdulillah karena memang sekali lagi perindilan saya nggak terlalu banyak, jadi aman. Oke ya, lanjut ke rak kedua. Rak kedua ini apa aja ini, mangkok ini dulu belinya di Vietnam, kopi trip Vietnam trip. Terus ini tutup botol sama blender. Nah yang bawah sendiri saya taruh panci ini panci kesayangan. Ini serbaguna banget, bahannya tebel. Terus kalau misalnya masak apapun di sini, masak sayur, masak apa, di sini dia nggak terlalu besar sih, kecil. Ada gelas-gelas, ini gelas gini ya sebenarnya nggak kepake juga, cuman mau dibuang juga sayang, jadi biarin aja. Nah, kayak gini-gini, ini gelas piring-piring plastik yang jarang juga kepake gitu. Nah terus apa lagi ya, nah cerita tentang ini teman-teman, ini recommended banget lah. Keset yang panjang seperti ini ditaruh sini karena apa? Ngurangin licin yang pertama, iya. Yang kedua, saat kita masak ada cipratan juga
enak ketangkepnya di sini gitu, nggak licin, nggak lengket di kaki. Dan alhamdulillah rezeki lagi, ini panjangnya pas 180. Nah kan pas kan 180. Jadi saya ukur kok pas, alhamdulillah. Kan ada ya yang ukuran 120, 90 sama 180. Ini yang paling panjang sih setahu saya. Gitu. Saya punya space lain warna hijau, gambarnya daun monstera. Tapi nggak gantian saya pakainya. Gitu. Oke ya. Lanjut kemana ini? Lanjut ke meja yang ini ya. Nah ini dapur, ini meja, nyambung. Ini juga saran ide saya, cuman saya bilang ke si pembuatnya, Pak Sony, Pak gini. Nah dia orangnya cerdas lah, bisa menangkap keinginan customernya. Ini juga dikasih list, karena sebenarnya ini kan nggak ada, dikasih list biar indah katanya. Nah saya pengennya lampu gantung, tapi karena terlalu dekat ininya, space-nya terlalu dekat antara meja dan lampu, jadi jelek katanya. Jadi memang harus akhirnya dikasih lampu yang seperti ini gitu. Nah ini ada rak, ini saya kasih tanaman English if, tapi lupa nyiram karena tempatnya memang di situ ya. Akhirnya tadi agak kering sama dikarantina sama suami. Terus nah mejanya juga Pak Sony nggak asal bikin. Jadi dia bikin gimana caranya di bawah itu kaki bisa, kalau misalnya di sini ada tempat duduk, itu kaki masih bisa masuk, ada tempat kaki enak ya, nyaman di sini. Tapi juga ada space untuk lemari buat naruh-naruh. Bebas sih teman-teman mau naruh apa. Sebenarnya kan katanya Pak Sony untuk naruh makanan, cuman saya masaknya itu porsi kecil jadi jarang banyak sisa. Nah ini akhirnya saya buat untuk naruh. Ini itu memang dapat kado, ini rusak karena penyimpanan lama di kardusnya, ini beli. Nah ini kopi dapat parcel kemarin, ini kipas anak-anak, perintilan si emak-emak ya. Nah ini tisu ini tisu yang dicuci berulang kali, itu tisu ini dari emak mertua, dari emak mertua juga belum kepake. Ini apa sih, jagung tuh. Nah kepake banget lah lemari ini, sip. Nah lanjut yang di sebelah ini ada 3 rak. Ini juga buat tanaman boleh, buat terserah ya, pengen teman-teman pengen naruh apa. Kalau saya ini naruh ini alas makan, ini tupperware besar, ini semua masuk, kerupuk sisa, ada snack sisa anak-anak masuk sini. Saya suka alas makan seperti ini karena saya jarang banget makan di meja makan. Saya ngerasa makan di meja makan itu kayak berasa kaku, merasa terikat, merasa nggak nyaman lah istilahnya. Tapi bikin ini memang sengaja untuk apa ya, kayak di kafe gitu loh. Duduk di sini nanti minum kopi sambil lihat TV kayak gitu. Nah TV-nya di sini kan. Nah jadi pas gitu maksud saya, tapi belum. Next, jadi saya seringnya makan di bawah sama anak-anak itu pakai alas ini. Ini pesen di Mbak Yulia, saya samakan dengan taplak mejanya ini. Itu ini pun tudung saji beli kecil di Informa apa di Ace Hardware ya. Nah jadi ini kadang-kadang cuman formalitas. Ini sisa anak-anak makan, tisu harus selalu ada di dekat. Jadi kalau saat makan di sini butuh ambil, saat dapur butuh juga ambil. Tapi saya meminimalis tisu, kebanyakan ya lap-lap seperti ini gitu. Apalagi ya, udah kayaknya udah cukupan. Oh iya, ini ada tas kresek. Apaan sih ini? Jadi aneh gitu ya kelihatannya. Tas kresek ini sengaja saya taruh sini karena kalau ditaruh dalam bentuk lipatan itu suami kalau ngambil asal. Itu kalau gini kan tinggal narik ya. Sek gitu. Untuk apa? Untuk ini teman-teman, untuk saya selalu kasih tas kresek. Saya selalu taruh tas kresek karena nanti tinggal angkat, buang gitu.
Itu ceritanya ada di sini. Pemandangan yang kurang tapi berfungsi banget. Nah, oke ya. Kalau mau kasih saran yang saya butuhkan tadi, cek apa? Tulis di komentar ya, teman-teman. Nah, jadi penampakannya seperti ini. 2,5 kali 2,5. Karena memang awalnya bukan untuk dapur, cuman untuk musola. Nah, oke ya. Dapur ini surganya bagi emak-emak yang suka masak. Kalau saya nggak terlalu suka, tapi saya juga nggak suka dia kotor. Jadi harus rapi, harus bersih. Jadi setiap habis masak langsung saya bersihkan. Di bawah kompor, di meja ini kan buat kalau saya masak kan iris-iris di sini itu pun harus langsung dibersihkan. Kalau nggak gitu nanti males, kalau udah terlanjur kotor banget males gitu. Usahakan jangan ada banyak wadah-wadah yang memang nggak kepake. Jadi pastikan ini kepake enggak gitu. Ketika wadah itu kita ngerasa nggak kepake, langsung disisihkan, jangan ditaruh biar nggak numpuk. Karena sebenarnya kalau kita sudah yakin nggak kepake, ya nggak akan kepake. Malah kalau buat jaga-jaga nanti takutnya kepake gitu, malah akhirnya numpuk. Oke ya, mau ya ini dapat dari kalau ngetrip di Korea, Hongkong. Nah, ini suka banget. Ini warna aslinya abu-abu Electrolux ya. Jadi kayak kalau dapur sempit, terus perlengkapan kita warnanya gelap gitu, rasanya memang sih nggak cepet kotor, tapi rasanya sempit gitu. Ketika saya ganti covernya dengan stiker ini, luar biasa sih, perbedaannya jauh banget. Bisa lihat di IG saya before afternya. Nah, ini punya balita itu ada es krim yang nggak habis, ditaruh lagi itu food prep saya belum maksimal ya teman-teman, jadi masih seperti ini. Pingin nanti nambah lagi koleksi food container. Kemarin beli yang IKEA itu udah kepake, jadi kurang. Nah, ini telur yang saya cerita tadi ternyata isinya cuma 8, jarang kepake. Saya taruh di yang bentuk ayam tadi. Ini tempat obat kan, tapi saya jarang pakai obat, akhirnya saya untuk tempat saus-saus, bumbu pecel dan lain-lain. Nah, ini bawang bombay, saking seringnya masak ya sampai tumbuh dengan indahnya. Ini minuman yang dapat dari snack dari anak-anak ultah. Terus ini yang sambal cumi kayak gitu-gitu karena saya suka. Terus ini tape. Nah, ini jajan-jajan anak-anak, dia suka dimasukin kulkas, katanya lebih dingin terus renyah. Udah susu. Nah, ini ceritanya kenapa seperti ini, karena ini jatuh hancur, jadi kalau diiris nggak bisa, akhirnya ya udah disendokin aja seperti ini. Oke ya, sekian. Nanti kalau sudah mahir dalam food prep, saya ulas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.